Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nilu Puspa. Pencarian Sriwijaya atau Badan Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 masih terus dilakukan. Dan pagi hari ini, saudara, kami tadi sudah mendapatkan gambar terbaru terkait dengan penemuan satu badan pesawat. Itu adalah dinding, diperkirakan itu adalah dinding pesawat dari Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Sebelum nanti kita masuk ke atau mendapatkan informasi terkini dari jurnalis Kompas TV yang berada di lapangan, saya ajak Anda untuk berdialog terlebih dahulu bersama dengan mantan Ketua KNKT Tatang Kurniadi terkait dengan sejauh mana proses penyelidikan tentunya untuk mengetahui penyebab jatuhnya Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini. Saya sudah terhubung secara daring dengan mantan Ketua KNKT Bapak Tatang Kurniadi. Selamat pagi, Pak Tatang. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak Tatang? Baik-baik. Mudah-mudahan sehat semua kita ya. Semoga kita sehat semua. Ada duka mendalam tapi di awal tahun 2021 ini dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Pak Tatang, proses pencarian ini masih terus dilakukan. Ada puing-puing dari pesawat ini sudah mulai ditemukan begitu, termasuk juga sejumlah korban sudah mulai ditemukan dan black box juga sudah diketahui titiknya begitu. Sisa nanti diangkat saja tergantung dari situasi atau cuaca nantinya, Pak Tatang. Apa yang bisa Anda ceritakan, Pak Tatang, terkait dengan proses kerja dari KNKT ketika ada kecelakaan pesawat seperti saat ini? Terima kasih. Baik, Mbak. Yang pertama ingin saya sampaikan dulu, dalam 3 hari saya mengikuti perkembangan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini, saya ingin mengingatkan ya, yang akan terkait dengan masalah koalisi investigasi negara Indonesia. Jadi setiap orang yang diwawancarai jangan do not jump to conclusion. Itu adalah ilmu pertama investigasi internasional. Semuanya kalau saya dengar seolah-olah tahu begitu ya, menjelaskan seperti paham sekali kecelakaan itu. Itu yang tidak boleh itu, Mbak. Jadi lebih baik beginilah, setiap pejabat atau siapapun yang diwawancarai bahwa investigasi ini pasti sedang diselidiki Indonesia begitu. Jadi kecelakaan ini. Ini jangan terus menjelaskan penyebabnya ini, itu, dan sebagainya. Ini yang tidak boleh, Mbak. Ini menunjukkan kualitas investigasi Indonesia yang dinilai internasional. Oke. Kenapa internasional dibawa-bawa? Karena setiap penerbangan internasional yang jatuh di wilayah Indonesia sebagai state of occurrence, itu kewajiban Indonesia mengadakan investigasinya. Mulai dari mencari sampai penyelidikan, sampai kemudian menyimpulkan penyebabnya apa. Itu hak Indonesia. Nah, kalau Indonesia dalam penanganannya masih begini, banyak pejabat yang sok tahu begitu ya, itu mengurangi kualitas kita sebagai negara yang sudah ditetapkan ICAO sebagai nanti misalnya negara yang berkemampuan mengadakan investigasi safety. Itu begitu, Mbak. Oke, Pak Tatang, mohon maaf saya jeda Anda sejenak, Pak, karena saat ini kami menghadirkan gambar, kami mendapatkan gambar terbaru terkait dengan pencarian dari badan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini, di mana saat ini kami mendapatkan gambar ada sejumlah puing barang yang sudah berhasil ditemukan. Kalau saya lihat di layar saat ini ada pakaian yang diduga adalah pakaian dari para korban. Tadi juga sudah ditemukan ada dinding pesawat atau bagian dari pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Dan saat ini juga di atas kapal ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang juga sedang bersiap untuk memberikan informasi kepada kami. Karena tentu saja tadi sekitar sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat, sekitar pukul 7.40 tadi waktu Indonesia Barat, Gracia Adur, jurnalis Kompas TV, sempat memberikan informasi kepada kami bahwa para relawan ataupun juga tim gabungan sudah mulai turun ke air untuk proses pencarian. Fokusnya adalah pencarian
badan pesawat dan juga tentunya adalah para korban. Saat ini saya coba terhubung kembali dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang berada di atas kapal. Gracia, selamat pagi. Selamat pagi Nilu. Gracia, silakan ceritakan informasi terbaru yang Anda dapatkan di tempat Anda melaporkan saat ini. Baik, saat ini saya sudah berada di atas kapal Ditpol Air. Kami sudah menemukan ada 3 jenazah, kemudian ada puing pesawat. Mungkin ada Kombes Maid yang bisa menceritakan lebih langsung terkait proses penyelaman tadi pagi, Pak. Mungkin bisa diceritakan tadi pagi proses penyelamannya seperti apa? Ya, untuk hari ini kita melakukan penyelaman pertama di lokasi yang sama. Kemudian situasi di bawah masih sama seperti kemarin, visibility-nya agak kurang ya. Sampai di bawah kami menemukan serpihan-serpihan badan pesawat, kemudian barang-barang milik korban, dan juga kami menemukan beberapa potongan bagian tubuh dari korban. Ada berapa, Pak? Ini diperkirakan ada 4 bagian tubuh, 2 potongan tangan orang dewasa, tangan anak kecil, kemudian tulang, ya tulang korban, kemudian ada juga bagian bagian dalam, organ dalam. Selain ini, Pak, apalagi yang dengan bagian milik korban, ini masih di kapal pertama, masih ada juga di kapal yang kedua ini. Sebentar lagi nih. Oke, selain ini apalagi Pak yang ditemukan Pak? Tadi kami melihat ada puing-puing pesawat Pak. Ya, ada juga badan-badan pesawat yang kami temukan. Sebenarnya di bawah masih banyak, tapi karena situasi dan kemudian kami tidak bisa mengangkat, kalau berat kami semaksimal mungkin apa yang kami angkat. Oke. Baik, saat ini saudara masih proses digelar beberapa bukti yang sudah ditemukan pagi tadi. Tadi tim penyelam Ditpol Air ada kurang lebih 30 menit melakukan proses pencarian, dan bukti-bukti ini sudah dibawa dan berada di atas kapal Ditpol Air. Ini nanti rencananya akan dibawa ke KRI Rigel nomor 933 yang nanti akan diinvestigasi lebih lanjut bongkahan puing pesawatnya ke DVI dan juga tim KNKT. Nilu. Baik, saat ini proses atau sudah ditemukan ada puing pesawat, pakaian, dan termasuk juga ditemukan jenazah korban dari Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Dan Gracia, nanti kami akan kembali lagi. Baik, ini adalah serpihan pesawat dinding pesawat yang dinaikkan. Gracia, Anda bisa ceritakan terkait dengan yang saat ini ada di layar kaca? Oke, saat ini tim Ditpol Air sudah membawa puing-puing pesawat di Sriwijaya Air nomor 182. Dan ini merupakan dinding pesawat Sriwijaya yang ditemukan tadi pagi. Saat ini lagi digelar terlebih dahulu karena akan dilakukan rilis sebentar lagi. Ini nanti puing-puing pesawat ini nanti akan diserahkan ke KRI Rigel nomor 933 yang nanti akan dilanjutkan proses investigasinya oleh DVI dan juga KNKT. Tadi kita, ya Nilu, Gracia, halo. Silakan. Nggak ada, badan udah di semua. Baik. Ada kepala paling. Jadi Baik, Gracia, terima kasih saudara. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Gracia Adur tadi, bahwa saat ini sejumlah puing pesawat sudah mulai ditemukan. Dan kalau Anda lihat di layar kaca, saat ini ada dinding pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182, kemudian juga tadi ada pakaian yang diduga adalah pakaian dari para korban, termasuk juga tadi ditemukan sejumlah puing lainnya. Tadi juga disampaikan bahwa
tim penyelam tadi menyelam selama kurang lebih 30 menit dengan menemukan sejumlah pakaian, puing pesawat dan juga jenazah dari para korban. Saya kembali ke dialog saya pagi hari ini bersama dengan Pak Tatang Kurniadi, mantan Ketua KNKT. Pak Tatang masih bersama kami ya Pak. Terima kasih Pak Tatang sudah sabar menunggu. Pak Tatang, kembali tadi yang Anda ceritakan terkait dengan tahapan-tahapan ataupun apa yang kemudian dilakukan dalam proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT ketika terjadi kecelakaan seperti saat ini, Pak. Oke, kalau KNKT yang pertama sekali bersama-sama dengan Basarnas adalah ikut menyelamatkan, menemukan lokasi yang pertama. Kedua, menyelamatkan korban, dan ketiga, menyelamatkan bukti-bukti untuk menjadi bahan investigasi seperti bagian pesawat dan sebagainya. Namun yang utama untuk KNKT adalah mendapatkan dengan sesegera mungkin black box itu. Dua alat yang namanya FDR dengan CVR, Flight Data Recorder, dan Cockpit Voice Recorder. Dua hal itu untuk KNKT. Karena sumber informasi tentang kecelakaan itu ada di dua benda tersebut. Nah, sekarang saya sudah bisa mengikuti berita di TV bahwasanya lokasi dari black box itu sudah diketemukan. Itu berarti lokasi dari finger yang nempel di black box itu bunyi. Itu bisa diketahui lokasinya. Namun supaya diingat bahwa mungkin dengan impact yang besar, finger itu alat sebesar baterai ya begitu. Itu nempel di FDR dengan CVR masing-masing ada. Jadi ada dua sinyal itu, harus ada dua. Nah, kalau itu terpisah, nanti begitu dapat dicari itu yang dapatnya adalah baterainya, bukan black box-nya. Bisa terpisah itu ya. Ini yang harus dia waspadai. Itu. Dan kedua, dalam rangka pencarian bersama-sama itu digunakan kapal-kapal besar, yaitu untuk mencari jenazah, kemudian untuk mencari rongsokan atau serpihan dari pesawat. Supaya diingat, jangan suara-suara kapal besar itu jangan mendekat ke arah pencarian sinyal finger itu. Karena itu di dalam air, bunyi suara kapal itu sangat mengganggu. Makanya kalau sudah ketemu lokasi finger, yang mendekat itu hanya kapal kecil, kapal karet, penyelam dengan finger findernya itu. Kalau kapal yang lain minggir jauh itu supaya terdengar bunyinya itu. Nah, inilah satu teknis ya yang kurang dipahami di lapangan begitu. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya Anda kan menangani semasa jabatan Anda kurang lebih hampir 9 tahun ya, Pak Tatang ya? Ya, betul. Ada banyak kecelakaan yang sempat Anda tangani begitu. Rata-rata kecelakaan itu apa penyebabnya, Pak? Apakah semuanya apakah lebih banyak karena kerusakan mesin atau apa, Pak? Biasanya dalam satu sistem laporan yang sudah standar ICAO, kita tidak pernah menentukan satu kecelakaan ini satu penyebab, misalnya human factor apa gitu ya, tidak. Itu muncul kecelakaan dengan penyebab human factor, technical management itu dalam sekolahan itu ya. Itu dalam pendidikan begitu. Secara umum itulah. Nah, dalam investigasi KNKT, investigasi semua macam organisasi di setiap negara yang serupa KNKT itu selalu banyak masalahnya yang diketemukan. Karena ini, masalah-masalah ini akan diajukan ke pemerintah, ke semua stakeholder untuk diperbaiki. Nah, masalah itu disebut rekomendasi ya Mbak ya. Nah, rekomendasi itulah seharusnya waktu AirAsia jatuh, waktu Lion jatuh di Kerawang itu sudah selesai. Pasti ada rekomendasi. Sekarang dicek rekomendasi itu oleh seluruh stakeholder dilaksanakan atau tidak. Karena ada model yang sama dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Jatuh mendadak dari atas ya, kemudian hilang kontak begitu. Ada model yang serupa walaupun tidak sama. Nah, itu pasti dalam hasil investigasi KNKT itu sebelumnya ada rekomendasi yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Oh, saat itu apa Pak rekomendasi yang Anda berikan dari investigasi yang kecelakaan yang Anda sebutkan tadi itu, yang hampir mirip dengan kecelakaan sekarang? Ya misalnya masalah pemeliharaan ya, itu pasti ada.
Masalah penekanan pelatihan pada pilot pasti ada. Nah, sejauh mana itu dilaksanakan? Berarti masalah mesin dan juga human error begitu ya Pak? Bukan tentu, belum tentu itu. Itu hanya contoh aja, sampel ya. Bahwa di rekomendasi itu pasti lengkap. Hasil rekomendasi KNKP itu, hasil investigasi akan selalu ada di websitenya. Bisa dibuka, masyarakat bisa membuka itu. Jadi ada di situ ya. Nah, jadi kita tidak bisa menebak-nebak kecelakaan ini secara dini gitu ya, karena kesalahan A, B, C. Nggak boleh. Itu namanya do not jump to conclusion. Ilmu investigasi safety yang pertama itu. Do not jump to conclusion. Ini juga supaya mengingatkan pada publik kita di sini banyak pejabat yang tahu begitu ya. Iya. Berikan ini analisa itu nggak boleh, Mbak. Omongan kita ini dinilai internasional ya. Itu kualitas orang Indonesia menangani kecelakaan pesawat itu seperti apa begitu. Nah, mereka khawatir kalau melewatkan pesawatnya lewat Indonesia, perusahaan asing itu. Nanti investigasinya tidak karuan. Nah, yang bagus untuk contoh adalah penampilan semua stakeholder di Indonesia untuk menolong, mencari ya. Ini polisi, TNI, dan semuanya pada bekerja itu. Itu bagus sekali. Oke. Pak Tatang, kan yang ditemukan ini banyak puing-puing pesawat sudah mulai ditemukan. Dalam proses investigasi akan seperti apa? Diapakan begitu puing-puing pesawat ini? Apa yang bisa diteliti dari puing-puing pesawat yang ditemukan ini Pak Tatang? Oke, yang pertama itu kunci buat setiap investigasi, terutama KNKP itu ada di dua alat flight data recorder dan cockpit point recorder. Itu akan memberikan data. Kedua, nanti akan dicari di situ instrumen-instrumen atau bagian pesawat yang bisa menunjang informasi yang diberikan oleh CCR sama FDR itu. Misalnya ada ledakan ya, bisa dicari itu. Misalnya begitu, misalnya. Bukan terjadi dalam Sriwijaya Air ini ada ledakan. Nah, kalau misalnya dalam CCR atau FDR itu ada informasi tentang hal tersebut, ada fire misalnya, itu bisa dicari di bagian mana dan apakah itu bekas terbakar atau bekas tekanan tinggi itu, ledakan gitu ya. Itu ada atau tidak itu alat-alatnya. Jadi tidak seluruh serpihan diperlukan oleh KNKP. Bagian tertentu saja yang menunjang. Jadi tidak hanya FDR dan CDR ini memang penting untuk ditemukan karena akan memberikan data terkait dengan apa yang terjadi dalam penerbangan sampai kemudian kecelakaan, tapi serpihan-serpihan ini juga akan menjadi instrumen penunjang begitu ya Pak Tatang ya? Betul sekali. Nah Pak Tatang, ini akan sebenarnya dalam proses investigasi itu akan membutuhkan waktu berapa lama Pak Tatang? Itu sering di kita ada pejabat, saya minta 3 bulan jadi. Nah, inilah hal-hal ini dikeluarkan oleh seorang pejabat yang kurang paham soal investigasi internasional ya. ICAO sudah menentukan bahwa setiap kecelakaan itu waktunya diberikan dalam waktu 12 bulan. Dengan catatan nih, 1 bulan pertama tidak boleh melaporkan ada analisa dan sebagainya, hanya fakta saja. Misalnya ada jenazah meninggal semua, ada pesawatnya pecah, gitu ya, itu fakta. Tidak boleh ada analisa. 3 bulan pertama, sesudah 1 bulan tadi fakta itu, baru dikeluarkan yang draft final. Draft itu ya, draft final report. Itu disebarkan itu pada Amerika, misalnya yang membuat pesawat Boeing ini. Pada stakeholder lain, negara lain yang memang terkait dengan eksiden itu. Kalau ada warga negaranya, misalnya kita berikan draft itu. Mereka ikut mengoreksi. Nah, kemudian sisanya yang 9 bulan itulah nanti analisa. Dan bulan ke-12, kalau kita mau pakai maksimum, itu baru boleh dikeluarkan. Kalau 12 bulan belum bisa, itu bisa ditambahin lagi setahun kemudian. Prancis pernah 4 tahun, Mbak, itu menyelesaikan laporannya pada pesawatnya yang jatuh di Atlantik itu. Nah, jadi kita 12 bulan ini. Jadi KNKP sekarang belum mulai, baru mulai mengumpulkan data-data awal ya, data-data dari tower, pembicaraan tower, begitu dan sebagainya. Nah, jadi saya sering lihat kadang-kadang pers juga, kalau pers sih hebat lah dalam mengejar informasinya begitu ya. Kapan itu harus selesai, kapan harus jadi gitu ya. Berapa lama investigasi, itu tugas pers. Tapi dari tugas yang menjawab ini jangan sembrono itu. Kita terikat aturan ICAO, Mbak. Jadi harus hati-hati ya. Nah, kembali ke masalah ini, KNKP sekarang
belum bekerja full, masih mengumpulkan bukti, Mbak. Nah, terutama yang saya sarankan supaya KNKT mendapatkan data yang memang akurat, temukan segera black box itu. Sinyal yang diketahui mudah-mudahan masih nempel di black box-nya. Nah, tapi kalau tidak, itu harus waspada. Seperti pernah di Kerawang atau kejadian yang di Adam R tahun 2000 berapa itu, 2006 di Makassar. Itu black box dengan fingernya lepas 50 meter itu, Mbak. Oke. Jadi, Pak Tatang, kalau misalnya nih setelah FDR sudah ditemukan dan CDR ini sudah ditemukan, begitu mengurai datanya itu cukup lama memang, Pak? Apakah membutuhkan waktu yang memang cukup lama? Kalau sesudah FDR diketemukan itu ya, ini prosesnya. Itu harus dimasukkan di satu kotak yang berisi air laut itu. Kemudian bawalah itu ke kantor KNKT. Dibawa ke kantor KNKT ya. Nah, nanti di KNKT itu akan di-download namanya itu. Dibuka. Kalau tidak ada kerusakan, itu dalam waktu 2 minggu, seminggu, kadang-kadang kalau kerja siang malam, itu sudah bisa di-download, Mbak. Download itu merupakan grafik aja, belum dibaca itu. Oke. Nah, yang lama adalah menganalisanya ya, dalam proses investigasi yang diberikan waktu 12 bulan itu, atau sisanya lah 9 bulan. Itu baru investigator pada menganalisa pada kejadian-kejadian itu. Pada grafik gitu ya, pada pembicaraan itu. Itulah penunjuk. Nah, jadi sekarang investigator itu sedang menunggu ini kapan diketemukan. Karena KNKT tidak mempunyai personil ya untuk menemukan itu. Tergantung pada yang menemukan sinyal dan kemudian untung mendapatkan black box-nya. Pak Tatang, apa yang bisa Anda rekomendasikan sekarang atau apa yang bisa Anda sampaikan sekarang utamanya ke pemerintah dan stakeholder terkait dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 ini, Pak? Begini, pengalaman saya itu ada ribuan rekomendasi yang saya berikan itu ya pada semua stakeholder termasuk kepada pemerintah di situ yang menyangkut kecelakaan udara, darat, laut dan kereta api. Itu kalau boleh terus terang, sekarang saya sudah berada di pinggiran gitu. Rekomendasi itu karena sudah lewat dari waktu kejadian rame kecelakaan, banyak yang tidak dilaksanakan itu. Banyak yang tidak dilaksanakan. Jadi kalau yang sekarang ini saya mohon pada semua stakeholder, perusahaan penerbangan, apakah organisasi penerbangan, apakah itu departemen teknis, apakah itu pemerintah lah ya. Cobalah. Lihat betul-betul dan laksanakan gitu. Buat satu pointer di situ. Ini sudah dicek, ini sudah dilaksanakan. Itu saja pesan saya. Baru itu perusahaan angkutan semuanya akan bagus berjalan. Baik. Yang paling benar sekarang adalah menemukan black box, kemudian mengurai datanya dan diharapkan tidak ada kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan sebelum proses investigasi ini selesai. Terima kasih Pak Tatang Kurniadi, mantan Ketua KNKT, sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Kompas TV. Kita tentu berharap agar black box ini bisa segera ditemukan. Terima kasih sekali lagi Pak Tatang, sehat selalu untuk Anda. Saudara, sekali lagi pagi hari ini proses pencarian puing ataupun juga badan pesawat dari Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini masih terus dilakukan. Pagi hari tadi dalam proses penyelaman oleh tim gabungan menemukan sejumlah puing pesawat, termasuk juga tadi ada dinding pesawat dari Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini. Dan kemudian tadi juga ditemukan sejumlah pakaian yang diduga milik dari para korban, termasuk juga ditemukan jenazah oleh tim penyelam. Tadi penyelaman dilakukan sekitar 30 menit dan nantinya puing-puing ini akan dibawa ke KRI Rigel dan kemudian nanti akan dibawa ke KNKT. Saudara, Breaking News Kompas TV, pencarian pesawat Sriwijaya Air 1 dengan nomor penerbangan SJ182 akan kami lanjutkan usai jeda bersama rekan saya Timothy Marbun. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Sampai jumpa.